Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di satu sisi Teluk Naga Jahat, di atas Gunung Tandus, Yuyu mengenakan jubah merah, melihat jauh dengan sepasang mata bersinar. Ketika rasa kekuatan Miao Lian tiba-tiba menjadi samar-samar terlihat, dan suaranya menjadi kuno dan tidak berwujud, dari selubung abu-abu dan tidak berkilau yang tergantung di pinggang Yuyu, seberkas cahaya cian keluar sejauh 3 inci bersama dengan denang yang tiba-tiba. Itu melepaskan rasa kekuatan pedang yang ganas, yang sepertinya mencapai langit. Ketika cahaya pedang tajam itu akan naik dan mengiris awan di langit menjadi beberapa bagian, itu ditekan kembali ke dalam sarung oleh tangan kiri Yuyu. Semua kekuatan pedang yang dilepaskan olehnya kembali ke dalam sarung juga. Setelah itu, bola petir ungu muncul dari ikat pinggang Yuyu, mengeluarkan jutaan sambaran petir setelah serangkaian suara mendesis. Menyaksikan petir ini menghantam bukit tempat Ying Yunpeng dan pasukannya bersembunyi, Yuyu mengarahkan tangan kanannya ke bola petir. Seiring dengan gerakannya, bola petir ungu ini langsung bergerak kembali ke ikat pinggangnya. Hanya dalam 1 detik, adegan magis yang berbeda terjadi di sekitar tubuh Yuyu selama puluhan kali. Cahaya pedang, sambaran petir, atau aliran kekuatan yang kacau namun stabil, atau bumi bergemuruh di bawah kakinya, air, api atau angin bertiup dan melonjak di sekitar tubuhnya. Setiap kali adegan magis ini terjadi, rasa kekuatan asli dan prasejarah akan dirilis. Terkadang, kekuatan itu tampak lebih tua dari dunia ini, menyebabkan getaran kekuatan yang sangat kuat, tak terbendung, tampaknya bahkan membuka dunia baru. Setelah serangkaian menepuk dan menamparkan tubuhnya sendiri, Yuyu akhirnya menenangkan dan menyegel kembali semua kekuatan magis yang muncul dari tubuhnya satu demi satu. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Akulah yang memiliki api kemarahan di hatiku, apa yang kalian semua gelisahkan? Apakah giliranmu untuk bergerak?" Guiling dan beberapa muridnya berdiri di belakang Yuyu. Dia menyipitkan matanya, menatap Yuyu, yang sekarang dalam keadaan gelisah, tidak mengatakan apa-apa saat dia tersenyum. Po tersenyum melihat bentuk Yuyu yang malu juga. Dia kemudian berbalik, menjelaskan kepada beberapa muridnya yang berdiri di belakangnya harta karun yang luar biasa kuat bertanggung jawab atas setiap adegan magis yang baru saja terjadi di sekitar tubuh Yuyu, dengan suara lembut. Cahaya pedang cian ini adalah harta karun yang sangat kuat yang dibuat oleh Shifuku, yang adalah Grand Shifumu, dan mampu memecahkan misteri alam, memotong kausalitas semua hal dan makhluk. Ia memiliki kekuatan tertinggi yang bisa menghancurkan kehampaan, bahkan membalikkan waktu. Tidak peduli seberapa kuat dan mampu makhluk hidup, Shifu saya mampu menghancurkan keuntungan jutaan tahun kultivasi beratnya, dia atau itu, hanya dengan memegang pedang ini. Bola petir ungu ini bahkan lebih fantastis. Itu dipadatkan dari petir pertama dan paling asli di dunia ini, yang disebabkan oleh tabrakan bumi, api, air dan kekuatan angin yang telah meledak dari kekacauan ketika dunia ini dibuka oleh makhluk kuno yang legendaris. Kekuatannya sangat besar, dan bisa menakut-nakuti segala macam kejahatan, siapapun yang mencoba melawannya akan dikalahkan. 6 siluet pita hitam dan merah ini adalah. Mendengar Po berbicara tentang 6 pita itu, Yuyu sedikit mendengus, dan Po menyeringai, langsung menghentikan penjelasannya. Dia menyeka aliran air liur, yang tidak bisa dia hindari untuk tidak membiarkan mengalir. Dari sudut mulutnya, lalu dengan menyeringai berkata kepada beberapa muridnya, "Keinginan terbesarku, Shifumu, adalah meniru harta asli milik Shifuku ini. Bahkan jika tiruanku hanya bisa 80 hingga 90% sekuat yang asli. Itu sudah cukup." Guiling berdiri di samping Po, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu cukup serakah. Masing-masing harta tertinggi yang dimiliki Shifu kita ini memiliki sejarah supernormal yang luar biasa. Jika Anda bisa meniru bahkan 50 hingga 60% kekuatan harta karun ini, itu akan lebih dari cukup untuk mengejutkan langit, bumi, dan dunia bawah, jika kamu bisa membuatnya 80 hingga 90%. Mendengar Guiling, Po akan mengatakan sesuatu untuk membantah kata-katanya, tetapi Yuyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit dengan tangan kirinya ditekan pada sarung abu-abu yang tidak berkilau itu,
sedikit menghela nafas dan berkata, tanganku gatal. Tanganku benar-benar gatal. Penampilan Po dan Guiling segera berubah. Guiling berteriak keras. Sifu, Yuyu terbatuk sedikit, lalu 10 jarinya mulai menjentikkan di udara seperti aliran air. Dari setiap ujung jarinya, seberkas kecil cahaya pedang melesat hingga beberapa kaki jauhnya. Sinar cahaya pedang itu mengiris udara, dan dari air mata udara itu, aliran tipis kekuatan kekacauan diam-diam menyebar-menyebar, menyelimuti tubuh Yuyu dalam bentuk kabut. Getaran misterius dan tak terkatakan, namun sangat berbahaya muncul di sekitar Yuyu seolah-olah dia sekarang mampu menghancurkan dunia secara menyeluruh. Sepasang matanya telah menjadi seperti kolam yang sangat dalam, dan aliran kekuatan chaos telah berputar perlahan di dalam mata itu seolah-olah setiap benda di dunia ini akan ditelan oleh sepasang mata ini. Guiling tercengang. Dia maju selangkah, menatap wajahnya ke Yuyu dan berkata dengan suara yang dalam, Sifu, kamu tidak bisa bergerak. Po membusungkan dadanya. Rasa kekuatan yang sangat besar menyebar dari tubuhnya. Banyak teratai berwarna cian samar-samar muncul dari udara, mengelilingi tubuhnya, dan dari langit di atas kepalanya, seberkas cahaya keemasan yang sangat tipis jatuh seperti hujan keemasan. Pola berkas cahaya keemasan yang terus-menerus meledak segera setelah jatuh ke tubuhnya ke dalam bola cahaya keemasan. Dari dalam setiap lingkup cahaya keemasan, teratai emas mekar, membentuk kontras yang menyenangkan dengan teratai cian itu. Dia berbalik, dan berkata kepada beberapa murid yang berdiri di belakangnya dengan suara yang dalam, Sifuku berkata bahwa tangannya gatal, Anda harus bersiap untuk pertarungan besar yang bagus. Guiling berhenti sejenak, melirik Po lalu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah itu, dia berbalik juga, berkata kepada beberapa muridnya juga dengan suara yang dalam, bersiaplah untuk bergerak. Setelah Anda meluncurkan gerakan, jangan menyia-nyiakan upaya untuk menyerang. Tidak peduli di Xian Luo atau Miao Lian atau Kukuan, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan jejak jiwa mereka. Yuyu terbatuk, lalu perlahan berkata, apa yang terburu-buru? Saya hanya mengatakan bahwa tangan saya gatal, ini belum waktunya Anda harus meluncurkan gerakan. Aku hanya kesal dengan omong kosong yang tidak tahu malu itu, bagaimana dia bisa menjebak orang lain dengan cara yang begitu rendah dan kotor. Sambil menggertakkan giginya, Yuyu melanjutkan dengan suara dingin, apakah kamu sudah melihat dengan jelas perubahan yang terjadi di tubuh Miao Lian? Guiling mengangkat alisnya. Wajahnya yang sangat cantik itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya, seperti gunung es, sementara dia berkata, bukankah dia dirasuki oleh roh yang terpecah dari keduanya? Yuyu tersenyum dingin dan tipis, dan menjawab, jika mereka cukup tidak tahu malu sampai tingkat ini, untuk merasuki Miao Lian dengan roh mereka yang terpecah belah dan secara paksa mengubah Ying Yunpeng, aku, Sifumu, sudah memotong Miao Lian itu. Saya ingin melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang berani secara pribadi melangkah dalam konflik yang terjadi di dunia manusia, dan melanggar perjanjian yang kami tanda tangani bersama saat itu di atas pilar langit. Po berkata dengan suara rendah, ini adalah jimat roh yang dibuat oleh yang itu, di dalam botol yang dipegang di tangan Miao Lian, yang melepaskan aliran udara Yin dan Yang, bukan. Miao Lian telah memutar Ying Yunpeng secara paksa hanya dengan bantuan yang diberikan oleh kekuatan jimat itu, bukan kekuatan roh yang terpecah itu sendiri. Mendengar Po, kebenaran tiba-tiba terungkap di Guiling. Dia tersenyum kepada Po dan mengangguk, lalu berkata, saudaraku, kamu memang memiliki mata yang tajam, aku, Guiling, tidak sebaik kamu. Jari-jari Yuyu bergerak-gerak untuk rentang waktu yang singkat sementara wajahnya berputar dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya duduk di atas batu, seperti bola karet datar, dan berkata, tidak apa-apa, tempat ini dikelilingi oleh mata, tidak seperti tinggi di kehampaan, di mana angin kencang kekuatan alam bertiup. Kami tidak bisa dengan bebas meluncurkan gerakan kami di sini. Tetap diam beberapa saat, Yuyu kembali menghela nafas sedikit dan berkata, namun, tangan saya masih gatal. Oleh karena itu, Po, Guiling, ambil jimat pedangku dan buat beberapa pengaturan. Berikan kejutan yang menyenangkan kepada anak-anak bodoh yang tidak masuk akal dan bodoh ini. Terutama di Xian Luo ini. Hehe, bagaimana kamu bisa menggertak orang lain seperti ini?
Dia kemudian mengobrak-abrik lengan bajunya sebentar dan mengeluarkan 360 jimat giok berbentuk pedang, yang dia berikan kepada Po dan Guiling. Adik laki-lakimu dilindungi oleh formasi pedangku. Tidak peduli berapa banyak pasukan militer yang dibawa musuhnya kepadanya, selama mereka berani masuk ke formasi, dia akan memotong semuanya. Tapi saya khawatir umat manusia menghadapi masalah yang parah. Kamu, ambil jimat pedangku dan siapkan prasejarah, menguntungkan dan merugikan, formasi pedang 9 istana, di sekitar Teluk Naga Jahat, karena keduanya bisa memberikan jimat roh mereka, formasi pedangku ini tidak bisa dihitung melanggar aturan. Iya, Po dan Guiling menjawab, mengambil alih jimat pedang itu, lalu membawa murid-murid mereka, berubah menjadi aliran angin dan menghilang. Yuyu tersenyum, dan semua adegan supernatural dan magis yang terjadi di sekitar tubuhnya tertahan, karena jubah merahnya berubah kembali menjadi kemeja panjang rami biasa. Dia bersandar di batu dengan kalabash anggur yang dibawa di tangannya, diam-diam melihat bintang-bintang yang bergerak dan awan yang berubah bentuk di langit, dan mendengar angin menderu, sambil sedikit menyenandungkan lagu rakyat. Banyak aliran cahaya merah darah yang dilepaskan oleh menara Dewa Blood Moon mengiris udara terbuka. Semua formasi sihir yang diatur di sekitar kota telah bergetar hebat di bawah efek yang disebabkan oleh ledakan simbol mantra merah darah. Lebih dari 70 menara Dewa Bulan Darah berdiri dalam lingkaran di sekitar kota, sementara 39 benteng pertempuran portabel mengepung area di mana Ji Hao juga berada. Boneka logam yang tak terhitung jumlahnya membawa sekelompok besar budak non-manusia, dengan cepat melesat kemana-mana. Ditarik oleh binatang boneka logam besar, kereta berat tanpa henti bergerak di sekitar kota. Budak non-manusia dan prajurit budak mengeluarkan geraman yang mengguncang bumi. Mereka memegang senjata mereka dan mengetuk perisai mereka dengan gembira, mencoba yang terbaik untuk membuat suara yang paling menusuk telinga. Rasa kekuatan yang besar telah mengembun menjadi kabut merah darah yang terlihat, melingkar tinggi di langit. Kekuatan telah cukup terwujud untuk membentuk tetesan hujan merah darah yang jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Lebih dari 10 mata tegak berwarna merah darah melayang di udara, menerangi langit dengan cahaya merah darah yang dingin dan jahat. Tanpa penyamaran apapun, mata ini telah mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh pasukan manusia di dalam kota. Untuk menarik kekuatan militer utama keluarga Qian, Si Wenming mengatur jutaan budak tahanan yang dihukum lapis baja penuh di kota ini, yang merupakan skala terbesar dan memiliki kekuatan pertahanan terkuat di antara semua kota di daerah Teluk Naga Jahat ini. Si Wenming membuat budak tahanan yang dihukum ini terlihat persis seperti pasukan tentara manusia elit. Kecuali budak tahanan yang dihukum ini, lebih dari 1000 orang keluarga Kuafu juga telah berjalan-jalan di kota besar ini, ratusan manusia pohon, yang memiliki bentuk tubuh besar, meraung ke arah langit, sementara ribuan boa dan naga banjir melingkar di sekitar tiang besi yang sangat besar, menyemprotkan awan kabut. Semua ini telah mengirimkan pesan yang kuat, sejumlah besar pasukan militer manusia telah berkumpul di sini, dan kota ini adalah benteng pertahanan terpenting dari pasukan manusia di Teluk Naga Jahat. Setelah kota ini hancur, Teluk Naga Jahat yang kosong tidak akan lagi bisa menghentikan pasukan keluarga Qian untuk berbaris. Seperti lalat yang telah merasakan darah segar, pasukan militer keluarga Qian datang berkerumun dari segala arah. Mereka telah menghancurkan puluhan kota, yang juga merupakan benteng pertahanan penting dari pasukan manusia di daerah Teluk Naga Jahat. Namun, mereka tidak mendapatkan terlalu banyak dari kota-kota itu. Sekarang, orang-orang keluarga Qian telah memusatkan perhatian mereka pada kota ini. Selama mereka menghancurkan kota ini, area dataran di belakang Teluk Naga Jahat akan menjadi taman bermain yang mulus dan tidak merepotkan bagi mereka. Area dataran itu memiliki radius ratusan ribu mil, dan pasukan manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan kuat keluarga Qian di daerah dataran itu. Ji Hao berdiri di menara pengawas tertinggi yang terletak di tembok kota, menatap ke bawah pada prajurit tentara keluarga Qian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cakupan radius puluhan mil dari formasi pedang Yuyu, setiap gerakan kecil yang dilakukan oleh makhluk manapun berada di bawah kendali Ji Hao. Tidak cukup, belum cukup, dia tidak bisa meluncurkan langkah untuk saat ini. Pada saat ini,
Hanya sekitar 50% dari pasukan militer elit keluarga Qian yang berkumpul di area radius 300 mil di sekitar kota, banyak tentara dan pasukan lain dari keluarga Qian masih berada di luar daerah ini. Bawa dia ke sini. Ji Hao memegang tangannya dan memberi perintah ke bawah. Beberapa prajurit manusia yang tinggi dan kokoh membawa Qian Tan, yang sekarang hampir tidak terlihat seperti makhluk hidup, ke tembok kota, lalu mengikatnya di salib kayu. Seorang prajurit manusia berotot meraih kain Qian Tan dan dengan kasar merobeknya. Kain sutra yang lembut itu segera robek, dan tubuh Qian Tan benar-benar terbuka di udara, tepat di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari para prajurit keluarga Qian yang berkumpul di sekitar kota. Seluruh ruang tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan mematikan yang mematikan. Setelah itu, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan hurrah yang mengguncang bumi dari dalam kota. Prajurit dan manusia pohon keluarga Kuafu, yang semuanya berbentuk besar, mengangkat senjata besar mereka, bersorak ke arah langit, sementara naga banjir raksasa dan boa itu menegakkan tubuh mereka satu demi satu, masing-masing mencapai ketinggian ratusan zang, dan dengan gila-gilaan menyemburkan asap beracun dan kabut tebal. Adapun prajurit keluarga Qian itu, mereka menutup mulut mereka rapat, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara apapun. Orang yang sekarang diikat di salib di tembok kota benar-benar telanjang, tubuh terbuka di depan semua orang, adalah Qian Tan, keturunan langsung dari pemimpin keluarga Qian saat ini, yang sangat tinggi dalam urutan suksesi di antara semua penerus keluarga Qian. Pasukan kereta besar mengepung beberapa orang baru klan Yu, berlari kencang menuju tembok kota dalam barisan yang tangguh. Segera, pasukan kereta itu mencapai kurang dari 3 mil jauhnya dari tembok kota. Seorang pria parubaya klan Yu mengarahkan jarinya ke Qian Tan, yang diikat di tembok kota dan berteriak kasar dengan tatapan dingin dan galak, biarkan dia pergi, buka gerbangmu dan menyerah. Kamu akan menjadi budak, tetapi tidak akan menderita hukuman lebih lanjut. Ji Hao tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah Qian Tan juga, dan menjawab dengan nada dingin, semua pasukan keluarga Qian, keluar dari Teluk Naga Jahat, jika tidak, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian sekarang. Seorang prajurit manusia memegang belati, yang hanya dibuat dari tanduk ternak. Dia mengiris paha Qian Tan dengan tepi menjuntai kusam yang kasar digiling dari batu gunung berapi hitam. Sepotong kulit dan daging dipotong, aliran darah besar menyembur keluar. Prajurit manusia itu membawa irisan kulit dan daging itu, meraung kegirangan. Qian Tan berteriak sendiri serak kesakitan. Dia memandang pria parubaya klan Yu itu dan berteriak, pamanku sayang. Tolong aku, di mana ayahku? Pria parubaya klan Yu itu melirik Qian Tan dengan tajam, wajahnya sedikit berkedut saat dia mengangkat tangan kanannya, memegang di udara dan berkata, Qian Tan, demi kemuliaan keluarga kita, korbankan dirimu sendiri. Mereka menyakitimu sehingga tidak ada satupun di kota ini yang akan hidup. Mengambil napas dalam-dalam, pria parubaya klan Yu ini melanjutkan dengan nada kasar itu, kami akan membangun kemuliaan keluarga Qian kami dengan tangan kami sendiri. Hancurkan Teluk Naga Jahat, hancurkan Gunung Chiban. Bulan darah tertinggi, tolong berikan kami kekuatan. Izinkan kami menaklukkan orang-orang barbar rendah ini. Orang-orang bangsawan klan Yu yang tak terhitung jumlahnya, prajurit klan Jia dan pengrajin klan Xiu, budak non-manusia dan prajurit budak dan binatang pertempuran mereka di bawah kendali mereka semuanya menggeram, meraung sambil dipenuhi dengan nafsu pertempuran. Di depan raungan dan geraman yang menghancurkan gunung seperti tsunami mereka, tangisan Qian Tan rapuh seperti gelembung kecil. Kilau lebih dari 70 menara ilahi bulan darah tiba-tiba berubah menjadi lebih redup dan lebih dalam. Menara-menara ini telah diubah ke mode menyerang dari mode deteksi. Seiring dengan suara dengungan yang keras, berton-ton kristal ajaib diisi ke dalam menara ilahi itu. Diikuti oleh suara ledakan yang sangat hebat, ratusan petir merah darah melesat keluar dari puncak menara ilahi ini, menghantam kota di belakang Ji Hao. Petir merah darah meledak, saat arus listrik yang merajalela mendesis melalui kelompok-kelompok budak tahanan yang dihukum berbaris di kota. Mayat sejumlah besar budak tahanan yang dihukum meledak seluruhnya hanya karena sedikit sentuhan arus listrik merah darah itu. Darah, tulang yang hancur dan daging meledak dalam awan, seperti banyak bunga besar berwarna merah darah yang mekar di kota.
Formasi sihir pertahanan kota telah diaktifkan sepenuhnya, melepaskan lapisan tebal layar cahaya, membungkus seluruh kota. Namun, di bawah serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh lebih dari 70 menara Dewa Blood Moon secara keseluruhan, layar cahaya defensif yang dilepaskan oleh formasi sihir pertahanan itu tampak setipis kertas. Lubang muncul di layar lampu pertahanan itu satu demi satu hanya setelah beberapa saat perlawanan. Ji Hao memandang Qian Tan lalu berteriak keras. Mengikuti suaranya, beberapa prajurit manusia bergerak bersama. Sedikit demi sedikit, mereka memotong Qian Tan menjadi beberapa bagian. Qian Tan menangis, meratap dan berteriak kesakitan, tanpa henti memohon kepada pamannya untuk menyelamatkannya dengan tergesa-gesa. Paman Qian Tan meliriknya dengan tajam, menggeram keras lalu berbalik, langsung pergi dengan prajuritnya. Segera, dalam cakupan persepsi Ji Hao, pasukan keluarga Qian melonjak dengan gila-gilaan. Hampir semua pasukan militer elit keluarga Qian mulai berkumpul secara bersamaan. Seperti ombak mengamuk yang bertepuk tangan di pantai, keluarga Qian tampaknya menyelesaikan seluruh tugas dalam satu pukulan. Mereka bersiap untuk meratakan kota. Ji Hao diam-diam menunggu. Dia berdiri di tembok kota, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Budak tahanan yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke tembok kota oleh prajurit manusia elit, bersiap-siap untuk pertempuran berdarah yang akan datang. Klan Yu memang menakutkan. Dari tentara hingga peralatan, hingga pengalaman dan keterampilan pertempuran, kekuatan mereka secara keseluruhan dapat benar-benar mengalahkan umat manusia. Setelah pertempuran besar-besaran melawan 4 pasukan di bawah komando Disa, Disu, Dimo dan Jusiu, Ji Hao mengira dia sudah melihat kekuatan sebenarnya dari pasukan klan Yu. Namun, situasi saat ini adalah pukulan langsung, membangunkannya secara menyeluruh. Dinasti Yu dibagi menurut 12 garis keturunan cabang yang berbeda, yaitu 3, matahari, dan 9, bulan. Keluarga Blood Moon yang kuat melepaskan semua kekuatan mereka, betapa menakutkannya itu. Saat Paman Qian Tan bergerak mundur, pasukan keluarga Qian, yang telah mengepung kota, langsung mulai bergerak seperti binatang buas yang terangsang. Didukung oleh formasi sihir yang kuat, ribuan raksasa pemukul berbentuk persegi menukik menuju kota secepat badai. Untaian busur berdengung di tembok kota, melepaskan panah ganas, sementara prajurit keluarga Kuafu melemparkan batu raksasa ke bawah dan manusia pohon memukul cabang panjang dan besar mereka ke tembok kota. Namun, tidak satu pun dari hal di atas yang bisa menghentikan raksasa pemukul logam dan ekstra besar itu untuk mendekat. Ketika raksasa pemukul ini mencapai kurang dari setengah mil jauhnya dari tembok kota, tangga memanjat naik dengan cepat dari mereka satu demi satu, mencapai tembok kota seperti cakar hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Diikuti oleh serangkaian suara berderit, ribuan tangga tebal dan berat berdentang di tembok kota. Cakar besi yang dibuat khusus menjangkau dari tangga ini, tenggelam jauh ke dinding, memperbaiki tangga dengan kuat. Sebelum prajurit manusia di tembok kota dapat melakukan apa saja untuk memecahkan tangga itu, menara Dewa Blood Moon melepaskan gelombang petir besar, menyapu tembok kota seperti badai. Dimanapun petir merah darah itu melesat, sejumlah prajurit manusia tewas dalam ledakan tubuh. Darah mereka membusung ke udara, berubah menjadi simbol mantra merah darah yang tak terhitung jumlahnya, berdesir ke segala arah. Simbol mantra merah darah itu seganas panah tajam, dimanapun mereka terbang, sekelompok prajurit manusia dihancurkan menjadi pasta daging. Lebih banyak darah mengembun menjadi simbol mantra di bawah pengaruh kekuatan Blood Moon, dengan gila dan acak menyerang tubuh para prajurit manusia itu. Prajurit manusia yang menjaga tembok kota hampir semuanya musnah. Sebelum prajurit cadangan datang ke tembok kota dari kota, mengikuti gelombang suara mendengung lainnya, puluhan ribu pelempar glaive meraung keluar dari belakang raksasa yang memukul itu. Panah logam setebal ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, sepanjang 3 kaki naik ke udara seperti sekelompok belalang yang sangat besar, menutupi bagian atas tembok kota seolah-olah siap untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Di depan para pelempar glaive ini, sekelompok prajurit klan Jia menarik busur logam raksasa terbuka, melepaskan panah berukuran raksasa ke arah tembok kota satu demi satu, yang cukup besar untuk digunakan sebagai tombak panjang oleh prajurit manusia. Simbol mantra yang melekat pada panah itu bersinar dengan cahaya yang menusuk mata saat panah mendarat di tembok kota. Panah-panah itu meledak,
membuka banyak lubang di lapisan layar cahaya pertahanan formasi sihir pertahanan kota ini. Retakan ukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tembok kota, yang terlempar dari logam secara keseluruhan, karena ledakan panah itu. Membunuh. Semua prajurit manusia yang menjaga tembok kota dimusnahkan. Ji Hao berdiri di menara pengawas, melihat pasukan keluarga Qian ini penuh dengan kekuatan mematikan yang menakutkan, dengan sangat terkejut. Pasukan bertahan di kota itu belum bertarung dengan kekuatan penuh, bahkan kekuatan formasi sihir pertahanan kota ini telah dilemahkan dengan persentase tertentu dengan sengaja. Tetapi Ji Hao jelas menyadari bahwa dilihat dari intensitas serangan yang diluncurkan saat ini oleh pasukan keluarga Qian, bahkan jika prajurit manusia yang menjaga tembok kota semuanya adalah elit, bukan budak tahanan yang dihukum, hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada apa yang telah dicapai oleh budak tahanan yang dihukum itu. Daerah sekitar kota ditutupi oleh jangkauan serangan senjata jarak jauh itu. Sementara itu, jutaan budak non-manusia dan prajurit budak menggeram, membunuh, dengan gila-gilaan bergegas menuju kota dengan mata mereka bersinar terang dengan cahaya merah darah yang ganas. Mereka dengan gila-gilaan melonjak ke puncak tembok kota melalui tangga yang memanjat itu, seperti air pasang hitam. Puluhan ribu prajurit elit klan Yu berbaris dengan teratur dalam barisan, berdiri puluhan mil jauhnya. Di bawah perlindungan sejumlah besar prajurit klan Jia dan dinding benteng pertempuran yang kokoh dan portabel, mereka memegang tongkat sihir di tangan mereka dan mantra yang mengantik. Aliran cahaya merah darah telah berputar di mata tegak di tengah alis mereka. Prajurit klan Yu ini terus-menerus mempesona semua jenis sihir rahasia untuk merangsang kekuatan prajurit dan budak itu. Ji Hao mengaktifkan pupil gagak emasnya, di mana tidak ada yang bisa disembunyikan tentang kekuatan budak dan prajurit budak ini, dirangsang oleh sihir kekuatan bulan darah rahasia itu. Umumnya, kekuatan prajurit dan budak ini meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Para pemimpin prajurit budak, yang telah mencapai tingkat senior magi sebelumnya, sekarang semuanya telah melepaskan rasa kekuatan yang ekstra kuat, seperti naga yang mengamuk. Masing-masing dari mereka sekarang tampak seperti monster liar pemakan manusia, bergegas menuju tembok kota sambil menggeram bergema. Mereka berlari ke puncak tembok kota hanya dengan beberapa langkah cepat. Membunuh. Ribuan pemimpin prajurit budak tingkat senior, yang telah diperkuat beberapa kali oleh sihir kekuatan rahasia Blood Moon, berdiri di tembok kota, memegang senjata berat dan raksasa mereka, memotong ke arah pasukan manusia yang membela di tembok. Sekarang, situasinya telah berubah menjadi ini, prajurit non-manusia berdiri di tembok kota sementara pasukan manusia yang bertahan memanjat ke puncak tembok kota melalui tangga yang dipasang di sisi dalam tembok kota. Situasi pertempuran telah berubah secara menyeluruh, radikal, hanya dalam rentang beberapa napas. Pada saat ini, seluruh situasi bahkan tampak seolah-olah pasukan bertahan mencoba menghancurkan kota. Ji Hao menyaksikan perilaku pasukan klan Yu ini dengan sangat terkejut. Apakah kekuatan yang sangat besar ini adalah kekuatan nyata dari keluarga Qian, yang merupakan keluarga klan Yu yang benar-benar berpengaruh, setelah mereka melepaskan semua kekuatan mereka? Pergi. Raungan keperakan datang dari kota. Men-men dipasang di kepala kolam naga, masing-masing lengan memegang palu keras ke depan. Lebih dari 10 pemimpin prajurit budak, yang telah bergegas ke puncak tembok kota, mengerang teredam dan semuanya dikirim terbang sambil muntah darah. Beberapa dari mereka lengan mereka dihancurkan oleh palu men-men, langsung jatuh dari tembok kota yang tinggi. Awan besar kabut beracun hijau tua menyebar di atas tembok kota. Dimanapun kabut beracun itu menyapu, sekelompok besar budak non-manusia dan prajurit budak diam-diam jatuh dari tangga yang memanjat. Kabut beracun hijau tebal telah melingkar di sekitar tubuh Yumu. Dia diam-diam berdiri di bawah menara pengawas tempat Ji Hao berada. Bagian tembok kota sepanjang 10 zang di sekitar tubuhnya telah menjadi zona terlarang. Setiap prajurit atau budak non-manusia yang berani mendekat telah terkorosi menjadi genangan nanah lengket dengan cepat. Tapi tiba-tiba, 2 sambaran petir merah darah yang dilepaskan oleh menara ilahi Blood Moon mendesis, secara akurat menghantam men-men dan Yumu. Keduanya mengerang teredam saat dikirim terbang sejauh puluhan mil, jatuh ke kota dan tidak mengeluarkan suara untuk beberapa saat. Setelah itu, puncak perang kota diisi oleh pasukan non-manusia lagi. Prajurit dan budak yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tembok kota,
memegang senjata mereka dan dengan gila-gilaan menyerang prajurit manusia. Di bawah komando para pemimpin prajurit budak itu, mereka bergegas turun melalui tangga yang dipasang di sisi dalam tembok kota. Di jalan mereka, bertonton budak tahanan yang dihukum dipotong-potong, segera dibunuh tanpa perlawanan. Di luar kota, pelempar glaive dan pemanah klan Jia mulai melepaskan panah sekali lagi. Kali ini, panah-panah itu terbang langsung menuju kota, bukan tembok kota. Anak panah itu telah membentuk badai yang mengerikan, dimanapun ia menukik melintasi, banyak tubuh tertusuk, hancur, atau berubah menjadi pasta daging yang hancur, bertepuk tangan di tanah. Dalam rentang waktu singkat beberapa menit, kekuatan pertahanan kota ini dihancurkan hampir seluruhnya. Pasukan prajurit manusia skala besar masih tinggal di dalam kota, tetapi pasukan itu sekarang benar-benar berantakan, dan tidak bisa menangkis serangan yang diluncurkan oleh pasukan non-manusia sama sekali. Ji Hao berdiri di menara pengawas, dan dengan bantuan formasi pedang ajaib, dia dengan jelas melihat bahwa sekitar 70% pasukan militer keluarga Qian telah melangkah di daerah yang radius 300 mil di sekitar kota. Lebih banyak pasukan dan tentara telah berkumpul menuju kota. Jelas, mereka semua sangat terburu-buru untuk mendapatkan beberapa kredit. Setidaknya, mereka harus mencapai reputasi yang baik untuk mematahkan garis pertahanan pasukan manusia di Teluk Naga Jahat. Sudah waktunya. Melihat ribuan prajurit besar klan Jia melesat menuju menara pengawas tempat dia berdiri, Ji Hao tertawa keras, lalu menggosok tangannya sendiri. Setelah gerakannya, petir naik langsung ke langit. Langit dan tanah bergetar secara bersamaan, sementara aliran kekuatan pedang yang kabur mengalir melalui tembok kota utara. Dari timur ke barat, aliran kekuatan pedang itu melewati tembok kota sepanjang 200 mil. Di tembok kota, lebih dari 1000 prajurit besar klan Jia dan ribuan pemimpin prajurit budak dan puluhan ribu prajurit dan budak tiba-tiba berhenti, membeku seperti patung batu. 4 aliran kekuatan pedang merobek udara sambil menyerang, masing-masing melewati tembok kota di sisi timur, selatan, barat atau utara. Prajurit non-manusia yang telah melonjak ke tembok kota membeku sama sekali, mata dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Pada saat berikutnya, kabut darah tipis menyembur keluar dari tubuh mereka secara bersamaan. Serpihan kabut darah tipis dan setajam pisau cukur menyembur keluar dari tubuh mereka bersama dengan suara mendesis. Dalam sekejap mata, tubuh mereka semua berubah menjadi potongan berbentuk biasa, jatuh ke tanah. Potongan-potongan tubuh itu seukuran ibu jari, persegi sempurna, memiliki tepi yang dipotong sehalus permukaan cermin. Lebih dari 100.000 prajurit non-manusia yang telah menyerang ke depan jatuh pada saat yang sama, dan dengan cara yang mengerikan. Medan perang yang luas langsung menjadi sunyi yang mematikan. Kecuali pasukan keluarga Qian yang bergegas dengan kecepatan tertinggi dari jarak 300 mil, semua prajurit non-manusia yang telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi semuanya dibungkam. Masing-masing dari mereka membeku karena keterkejutan, seperti mayat. Ini, apa, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah rentang waktu 3 napas, di benteng pertempuran portabel, yang paling jauh dari tembok kota, seorang tetua keluarga Qian menjerit. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Para prajurit itu sudah bergegas ke puncak tembok kota dan mendudukinya. Pasukan manusia di dalam kota ditekan dengan parah, mereka bahkan hampir cacat untuk bernapas. Mereka sangat dekat untuk menghancurkan kota ini secara menyeluruh dan menghancurkan pertahanan terakhir dari pasukan manusia di area Teluk Naga Jahat ini. Dari Teluk Naga Jahat ke selatan adalah daerah dataran yang halus dan datar, yang memiliki radius ratusan ribu mil, dan akan memungkinkan keluarga Qian untuk mendominasi dengan sangat mudah. Di daerah dataran itu, pasukan militer keluarga Qian yang sangat kuat dapat dengan tidak bermoral melancarkan serangan mereka ke segala arah. Mereka akan memiliki keunggulan strategis mutlak, yang dengannya, mereka akan dapat mengubah seluruh garis pertahanan asukan manusia di daerah pegunungan Chiban menjadi berantakan total. Selama mereka bisa menghancurkan kota ini, benteng pertahanan penting terakhir dari pasukan manusia, di Teluk Naga Jahat. Namun, dari mana 4 aliran kekuatan pedang itu berasal? Lebih dari 70 menara Dewa Blood Moon melepaskan aliran cahaya merah darah yang memindai bersama-sama. Aliran cahaya merah darah yang menyilaukan naik ke udara satu demi satu bersama dengan suara dengungan yang menusuk telinga.
Simbol mantra merah darah bersinar di seluruh langit. Udara benar-benar sunyi, dan bahkan suara sedikit pun tidak terdengar. Tidak ada jejak formasi sihir yang ditemukan, bahkan tidak ada satu pun jejak untuk membuktikan keberadaan formasi sihir. Bagaimana, apakah itu terjadi? Para tetua keluarga Qian mulai berteriak histeris. Mereka dengan gugup melihat ke daerah sekitarnya. Semua tombol panik mereka sudah ditekan. Baru saja, keempat aliran kekuatan pedang itu sangat kuat, bahkan menciptakan aura pembunuhan yang tak tertandingi. Rasa kekuatan yang dilepaskan oleh empat aliran kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga bahkan membawa perasaan menakutkan bagi para tetua ini, yang menyaksikan pertempuran dari jarak ratusan mil. Seolah-olah bencana yang dapat dihancurkan terjadi langsung pada diri mereka sendiri. Krisis yang tiba-tiba dan besar ini membuat mereka semua panik dan bingung. Jantung mereka berdetak kencang, karena mereka semua merasakan bahwa mereka sekarang diselimuti oleh awan kematian gelap yang samar namun padat. Betapa indahnya. Adapun Ji Hao, dia sekarang dengan bersemangat melambaikan tangannya di menara pengawas, bahkan akan mulai menari karena kegembiraan liar yang memenuhi hatinya. Baru saja, ketika empat aliran kekuatan pedang mengiris udara dan melonjak, Ji Hao entah bagaimana merasakan sedikit jejak hukum alam pembunuhan dunia ini secara bertahap mengungkapkan dirinya di depannya. Dia tampaknya telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembukaan langit, yang diajarkan oleh pria misterius itu. Kekuatan dan emasnya mulai mendidih di dalam dan emasnya. Jiwanya baru saja mencapai sedikit jejak hukum alam yang paling misterius dan mendalam, dan sekarang sedang mengalami beberapa transformasi magis. Jiwanya menjadi lebih kuat, lebih murni, jangkauan persepsinya telah meluas, dan keterbatasan persepsinya diturunkan, sekarang dia bisa merasakan benda-benda yang lebih kecil dengan mudah. Meski begitu, setelah disiram oleh empat aliran kekuatan pedang, kekuatan yang tersimpan di dalam titik akupuntur magusnya menjadi lebih halus dan kokoh. Jumlah kekuatan yang tersimpan di setiap titik akupuntur magus juga telah meningkat sebagian besar. Bangkit, Ji Hao mengepalkan kedua tinjunya dalam gerakan tertentu. Petir lain muncul bersama dengan gerakannya. Bunuh dia. Dari kejauhan, seorang tetua keluarga Qian menemukan fakta bahwa Ji Hao adalah orang yang telah mengendalikan segalanya. Segera, tetua ini membuat keputusan dan memberikan perintah untuk membunuh Ji Hao. Puncak puluhan menara Dewa Blood Moon bersinar dengan petir merah darah secara bersamaan. Selain itu, ribuan pelempar glaive dan ratusan ribu pemanah klan Jia mengarahkan panah mereka ke Ji Hao secara bersamaan. Bahkan seorang raja penyihir akan binasa, baik tubuh maupun jiwa, oleh serangan skala besar seperti itu. Ji Hao merasakan aura menakutkan dari pembunuhan yang menguncinya dari segala arah. Dia tertawa bergema, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kepulan kabut berair yang kabur dan menghilang. Semua pelempar glaive dan pemanah yang membidik Ji Hao, bahkan para prajurit elit klan Yu, berseru kaget, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka telah kehilangan pandangan Ji Hao sepenuhnya, dan tidak dapat menemukan sedikit jejaknya lagi. Swoosh! Aliran cahaya pedang berwarna kaki turun dari langit. Aliran cahaya pedang selebar ratusan meter dan panjang 5 mil ini, yang mengandung kekuatan bumi yang paling murni, menghantam benteng pertempuran portabel keluarga Qian. Saat aliran cahaya pedang ini menghantam langsung dari udara, benteng pertempuran portabel logam, yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa hebat, tampak seperti kotak rapuh yang terbuat dari lembaran besi. Setelah suara retak yang melengking dan menusuk telinga, benteng pertempuran itu hancur menjadi ribuan bagian. Di dalam benteng pertempuran ada lebih dari 10 tetua keluarga Qian, ratusan keturunan bangsawan langsung keluarga Qian, dan lebih dari 100.000 prajurit elit klan Yu dan klan Jia. Lebih dari 100.000 orang ini semuanya adalah elit mutlak dari keluarga Qian, tetapi mereka semua baru saja hancur. Semuanya telah diledakkan ke dalam kabut darah terbaik di saat-saat terakhir, seperti sepotong tahu rapuh yang bertepuk tangan di batu padat. Kabut darah dan daging dan tulang yang hancur menyebar ke seluruh area, bahkan menyemprotkan puluhan mil jauhnya. Setelah gelombang aliran cahaya pedang itu melonjak ke sekitarnya, tanah berfluktuasi seperti permukaan air dan satu demi satu, gelombang tanah menyebar ke segala arah. Ratusan ribu prajurit budak non-manusia, yang berbaris mengelilingi benteng pertempuran itu, semuanya ditarik ke dalam gelombang. Tanah yang kuat itu sambil melolong dan berteriak.
Tanah bergetar, dan para prajurit budak itu langsung dihancurkan seperti kacang dalam sebuah tonggak sejarah. Guntur lain bergemuruh di langit. Sekali lagi, Ji Hao melancarkan serangan melalui formasi pedang. Aliran cahaya pedang gelap murni turun dari langit, melepaskan rasa kekuatan yang sangat dingin, menekan langsung ke wajah semua orang. Langkah ini mengandung tenaga air yang paling murni dan paling penting. Sama seperti terakhir kali, aliran cahaya pedang secara akurat menghantam benteng pertempuran portabel keluarga Qian. Benteng pertempuran itu sendiri dan menara Dewa Bulan Darah dan setiap makhluk hidup yang berdiri di dalamnya, bersama dengan semua anggota pasukan non-manusia di dalam area radius 10 mil, membeku secara bersamaan. Semuanya disegel oleh es hitam, setelah itu, aliran cahaya pedang sedikit terpelintir. Diikuti oleh suara retak yang sedikit dan cepat, semua makhluk hidup dan benda mati yang disegel oleh es hitam meledak menjadi butiran es terbaik, menghilang bersama angin. Guntur lain meledak. Kali ini, aliran cahaya pedang merah yang terik turun. Benteng pertempuran portabel logam dan kekuatan ilahi Blood Moon yang ditetapkan di dalamnya menguap bersama dalam api yang mengamuk dan bergelombang. Panas yang sangat besar telah dilepaskan oleh lampu pedang merah itu, membakar benteng pertempuran, menara ilahi, dan setiap benda di dalam benteng pertempuran menjadi gumpalan asap. Sekali lagi, Guntur bergemuruh bergema. Aliran cian cahaya pedang membawa banyak hembusan angin kencang dan tajam, yang terkondensasi dari aliran tenaga murni, menukik turun dari langit. Sebuah benteng pertempuran logam diseret di luar kendali, terbang ke udara tepat menuju gelombang angin kencang berwarna cian yang merajalela itu. Benteng pertempuran hancur total. Jutaan miliar hembusan angin yang sangat tipis mengebor pori-pori orang-orang yang tinggal di dalam benteng pertempuran. Dengan satu pukulan, semua orang ini segera berubah menjadi kepulan abu tulang, melayang ke tanah. Tenaga bumi, tenaga air, tenaga api dan tenaga angin, kekuatan dari 4 elemen dasar ini terkondensasi menjadi cahaya pedang, dan masing-masing meluncurkan serangan langsung meledakkan 4 benteng logam portabel keluarga Qian menjadi abu. Ratapan dan lolongan putus asa yang dibuat oleh orang-orang keluarga Qian dan prajurit mereka datang dari segala arah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi barusan, mereka juga tidak tahu betapa kuat dan menakutkannya formasi pedang ajaib yang telah mengepung mereka ini. Memusatkan kota tempat Ji Hao berada, area melingkar yang memiliki radius 300 mil tiba-tiba meredup. 4 pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya berwarna berbeda secara bertahap muncul dari udara masing-masing di timur, selatan, barat dan utara. Guntur yang menggelegar meraung. Ji Hao melayang di udara dengan kaki disilangkan, seolah-olah dia sedang duduk di udara. Cetak biru abu-abu dan mendung dari formasi sihir melayang di atas kepalanya. Selanjutnya, keempat pedang panjang mengiris udara bersama-sama, melepaskan aliran kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan buram, menyelimuti langit, menekan ke arah semua pasukan keluarga Qian di dalam area ini. Setelah 1 detik, dalam area radius 300 mil ini, tidak ada satupun makhluk non-manusia yang tetap ada. Teluk naga jahat berada dalam keheningan yang mematikan. Penduduk asli daerah ini, seperti ular air, serangga berbisa, gagak, dan jenis burung lainnya, telah merasakan rasa kekuatan yang mengerikan dan luar biasa, yang tampaknya memegang kekuatan untuk memusnahkan seluruh dunia yang dilepaskan oleh pola pedang ajaib. Mereka semua meringkuk di sarang atau sarang mereka, menyembunyikan cakar dan gigi mereka dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Pasukan militer keluarga Qian lainnya, yang belum masuk ke cakupan formasi pedang ajaib yang hebat itu, dengan bersemangat bergegas menuju kota tempat Ji Hao berada pada kecepatan tertinggi mereka. Kekuatan ini bergerak seolah-olah mereka telah dengan bersemangat melemparkan diri mereka ke kematian tiba-tiba berhenti berlari bersama-sama dan berdiri tertegun. Bingung dan ketakutan, mereka menatap medan perang yang sekarang benar-benar kosong. Bahkan sepotong kecil baju besi yang rusak tidak tersisa di medan perang. Moral 99% dari orang-orang bangsawan klan Yu keluarga Qian, prajurit klan Jia dan prajurit dan budak mereka, diambil oleh formasi pedang ajaib yang menakutkan ini. Mereka duduk tegak di tanah, menatap medan perang yang kosong ini dengan putus asa dan ketakutan seolah-olah mereka semua telah kehilangan jiwa mereka. Puluhan pasukan elit berstandar tinggi dari keluarga Qian, ditambahkan dengan budak manusia yang tak terhitung jumlahnya yang mereka kirim dari wilayah mereka,
dan banyak mesin pertempuran berskala raksasa, boneka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kereta, dan puluhan makhluk kuat tingkat raja penyihir dari keluarga Qian yang bersembunyi di antara pasukan Dot dan bahkan, beberapa makhluk kuat legendaris tingkat ilahi penyihir dari keluarga Qian yang telah menyaksikan pertarungan jauh di dalam benteng pertempuran yang kokoh. Pergi, mereka semua pergi. Benar-benar hilang tanpa ada yang tersisa. Bahkan tidak ada satu butir abu pun dari tubuh mereka yang tersisa. Setelah beberapa lama, kekuatan pedang yang dilepaskan oleh formasi pedang menghilang. Seorang tetua keluarga Qian dengan histeris melompat langsung dari pasukannya, bahkan lupa menyembunyikan identitasnya. Dia menginjak udara, melayang di langit, mengungkapkan kekuatan tingkat Magus King-nya. Melihat medan perang kosong, yang baru saja diisi oleh pasukan tentara elit keluarga Qian, dia muntah darah, lalu berteriak dengan suara serak, "Apa yang terjadi? Di mana semua orang itu? Di mana mereka? Semua mati. Di mana mereka?" Ji Hao melompat turun dari menara pengawas. Jubah gagak emas yang dikenakan olehnya melepaskan api yang mengamuk dan menyilaukan, sementara 99 berkas cahaya pedang yang tajam berubah dari pola gagak emas pada jubah resleting ke udara, membawa tubuh Ji Hao ke atas dan memungkinkannya perlahan naik ke langit. Dia berdiri tegak di udara setinggi ribuan meter dari tanah, mengeluarkan pedang naga api, mengarahkan ujung pedang ke tetua keluarga Qian itu dan menggeram dengan kasar, "Orang-orangmu itu pasti sudah mati, bukan? Yang tua, apakah kamu berani melangkah dalam formasi dan berduel denganku?" Tetua keluarga Qian yang berteriak serak namun melengking tiba-tiba membuka mata tegak di antara alisnya. Bola lengket cahaya merah darah menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bulan merah darah yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya seperti kepulan asap ringan, juga seperti sambaran petir, diam-diam melintas di udara dan mencapai jarak kurang dari 500 meter dari Ji Hao dalam satu saat. Ji Hao menjentikkan jarinya, setelah itu, aliran kekuatan pedang turun dari langit. Seiring dengan suara mendesis, aliran kekuatan pedang meretas langsung dari kepala tetua keluarga Qian itu, memotongnya menjadi dua. Mata semua orang tertuju pada hal ini, semua orang di tempat kejadian telah dengan jelas melihat bahwa baju besi, jubah tetua ini dan lebih dari 10 jimat giok yang diikat di pinggangnya, bahkan puluhan dekorasi kecil yang dikenakannya, telah melepaskan cahaya merah darah yang menyilaukan secara bersamaan. Lapisan layar lampu pertahanan yang tebal dan padat membungkusnya. Dengan kuat. Pada saat itu, dia dilindungi dengan kuat oleh setidaknya 300 lapisan layar cahaya defensif, yang dapat dengan mudah menahan serangan tingkat Magus King, sementara beberapa bahkan dapat memblokir serangan tingkat Divine Magus. Namun demikian, aliran kekuatan pedang itu mengiris dengan mulus, hampir semudah mengiris udara. Semua layar lampu pertahanan dipotong-potong. Bulan darah agung yang hebat. 3 hingga 5 pasukan keluarga Qian yang tersisa meratap bersama. Moral mereka, yang sudah rusak, sekarang mencapai titik beku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjatuhkan senjata mereka dan melepas baju besi mereka, berbalik dan menyerbu ke arah utara seperti tikus yang tenggelam. Mereka semua mengenal tetua ini. Dia adalah yang paling kuat di antara semua tetua tingkat raja penyihir keluarga Qian. Dia adalah makhluk yang benar-benar kuat, yang bisa masuk ke level penyihir ilahi kapan saja. Tapi barusan, yang begitu kuat hanya dipotong sampai mati dengan begitu mudah, belum lagi prajurit biasa seperti mereka. Lari secepat yang mereka bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian atau keberanian. Sebaliknya, itu benar-benar berasal dari naluri makhluk hidup, yang memungkinkan mereka untuk mengejar keberuntungan dan menghindari bencana, itu berasal dari naluri makhluk hidup untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan bertahan hidup. Itu seperti anak yang lemah dan rentan menabrak beruang raksasa di hutan, dia benar-benar akan berpikir untuk berbalik dan segera melarikan diri alih-alih mengangkat tinju kecilnya dan memulai pertarungan berdarah melawan beruang raksasa itu. Pada saat ini, pasukan tentara keluarga Qian yang tersisa seperti anak yang lemah itu, sementara Ji Hao, yang telah mengendalikan formasi pedang ajaib Yu yang menakutkan itu, adalah beruang raksasa itu. "Oi, sudah melarikan diri." Ji Hao memandang para prajurit keluarga Qian yang berlari mati-matian itu, menghela nafas dan berkata. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar mereka. Para prajurit itu berjarak sekitar 3 hingga 400 mil dari Ji Hao,
dan akan agak sulit baginya untuk mengejar mereka. Selain itu masih beberapa pasukan, sementara Ji Hao hanyalah seseorang, anak kecil. Tanpa formasi sihir, Ji Hao tidak akan berani melawan mereka. Paman Wenming, giliranmu naik ke atas panggung. Sambil menyeringai, Ji Hao melambaikan tangannya ke arah timur. Jauh di dalam gunung yang menjulang tinggi, si Wenming dan para pemimpin pasukan manusia lainnya, yang telah menyaksikan pertarungan melalui sihir rahasia tetap diam sepenuhnya. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa untuk waktu yang agak lama. Setelah cukup lama, Hao Tao, yang selalu pendiam, tidak bisa menahan diri untuk tidak memecah kesunyian dengan menunjuk ke bayangan mengambang di kotak pasir ajaib dan berteriak, apakah formasi sihir ini dipinjam oleh naga lilin Penatua Gui? Bisakah kita mencari tahu siapa sebenarnya yang meminjamkan harta karun ini kepada Elder Candle Dragon? Bahkan jika kita harus menggunakan setengah kota Puban untuk. Huaxu Lai menggelengkan kepalanya pada Hao Tao, dan Hao Tao kemudian berhenti berbicara. Huaxu Lai menatap gambar di kotak pasir ajaib dan berkata dengan suara serak, aku hanya kagum. Bertanya-tanya dari mana Penatua Naga Lilin meminjam harta yang begitu menakutkan. Kecuali keluarga Disi, keluarga Qian dapat dihitung sebagai keluarga paling berpengaruh di antara semua keluarga Bulan Darah. Pemimpin mereka pernah bersaing dengan Disi Yanluo untuk memperebutkan tahta kaisar yang berkuasa. Apakah lebih dari 70% pasukan tentara elit mereka dihancurkan begitu saja? Si Wenming tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan nada santai dan senang, lagi pula kami telah memenangkan pertempuran ini. Pasukan tentara yang tersisa itu semua sudah panik. Tanpa mengirim terlalu banyak prajurit, kita akan bisa memusnahkan mereka semua. Dengan cara ini, kami tidak perlu mengirim semua pasukan yang kami kumpulkan. Tetap diam sebentar, si Wenming memberikan serangkaian perintah. Mengikuti perintahnya, separuh penting dari pasukan prajurit manusia berskala besar itu, yang telah mempersiapkan perang besar di sekitar Teluk Naga Jahat, dengan cepat berbalik, bergerak menuju Gunung Awan Darah. Dong, dong dong, dong dong dong, drum yang mengguncang langit naik dari daerah sekitar Teluk Naga Jahat. Bersamaan dengan itu, sekelompok besar prajurit manusia melonjak keluar bersama dari segala arah. Dari utara, ribuan boa besar menggeliat sambil menyemburkan kepulan kabut beracun keluar dari rahang mereka. Wu Ziki berdiri di atas kepala boa bertanduk tunggal dan tampak jahat, dengan tongkat es hitam murni yang tebal dipegang di tangannya, dan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Aura pembunuhan yang kuat dan tampaknya tak terbatas telah memenuhi ruang di sekitarnya. Dari barat, dipimpin oleh ratusan naga bersayap, puluhan orang Longbo Country yang sangat raksasa, yang tubuh bagian atasnya semuanya tertutup awan, telah berlari dengan anak tangga besar dengan bukit-bukit yang dibawa di tangan mereka. Orang-orang Longbo Country ini dapat menempuh puluhan mil dengan satu langkah, dan oleh karena itu mereka mencapai kota dalam rentang waktu singkat puluhan napas. Dari timur, sekelompok besar binatang petir adalah pelopor seperti biasa. Prajurit klan Kilau Guntur memegang sambaran petir, membimbing jumlah prajurit yang tak terhitung jumlahnya, bergegas seperti banjir. Di atas kepala para prajurit ini, kawanan besar Rox berteriak mendebarkan, dan berdiri di punggung Rox ini, ada banyak prajurit manusia berlapis baja berat. Adapun sisi barat, di barat, pegunungan raksasa hancur satu demi satu. Aliran asap hitam menukik ke udara sementara puluhan ribu manusia pohon besar melangkah, melolong dengan suara teredam namun bergema. Di belakang manusia pohon ini ada sekelompok hewan roh yang sangat besar, seperti serigala, harimau, dan macan tutul. Mereka berlari dengan kaki belakang mereka seperti manusia sambil mengaum dan bergegas menuju kota dalam barisan yang tangguh. Tentara yang datang dari barat ini bukanlah tentara manusia, sebaliknya, itu adalah pasukan makhluk roh yang dipimpin oleh Songgu, Raja Manusia Pohon. Bersambung.